Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali berjumpa dengan materi kuliah dokumentasi keperawatan untuk sub pokok bahasan aspek legal dalam dokumentasi keperawatan. Oke, Bapak share screen. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana aspek legal dalam dokumentasi keperawatan. Kalau misalnya yang secara umum, itu biasa berkaitan dengan aspek legal secara keseluruhan. Kalau kali ini bagaimana dalam pelaksanaan dokumentasi keperawatan. Jadi sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih dokumentasi keperawatan itu, aspek legal sendiri. Jadi menurut ada salah satu artikel tentang aspek legal keperawatan. Jadi disampaikan bahwa aspek legal keperawatan itu pada awalnya ini. Jadi sebelumnya aspek legal keperawatan itu berkaitan dengan pelayanan asuhan keperawatan yang merupakan tindakan yang berdasarkan insting dan pengalaman. Ini hasil artikel dari Ibu Tutik S. Haryati. Kemudian asuhan keperawatan itu harus dilaksanakan oleh seorang perawat berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Ilmu dan kiat keperawatan ini seperti apa? Yang jelas ini adalah yang membedakan ilmu keperawatan dengan ilmu yang lainnya. Kemudian, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien itu memiliki implikasi hukum. Jadi sekalipun pelayanan keperawatan yang diberikan itu sudah berdasarkan kiat, berdasarkan ilmu, berbasis riset, tapi memiliki implikasi secara hukum. Artinya apa? Bahwa pelayanan keperawatan itu bisa menjadi tanggung jawab sekaligus sebagai tanggung gugat dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Tanggung gugat di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dokumen itu bisa digunakan sebagai barang bukti yang jika dibutuhkan di pengadilan. Kemudian yang harus diperhatikan selama melaksanakan dokumentasi keperawatan atau asuhan keperawatan itu, jangan sampai perawat itu lalai dan ceroboh serta salah melaksanakan tugasnya. Lalai dan ceroboh ini karena tidak mengikuti aturan yang ada. Kemudian kalau salah ini biasanya karena tidak mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Jadi sebagai perawat, kalau bekerja itu adalah bagian dari tim, jadi harus betul-betul memperhatikan bagaimana SOP dalam bekerja. Jangan sampai terjadi seperti ini, lalai dan ceroboh. Kalau ceroboh di sini artinya kalau misalnya kita melakukan tindakan tidak sesuai SOP, asal mau perawat ini bisa mengakibatkan hal seperti ini. Nah, jadi perawat itu bagaimana untuk mengetahui atau memahami bahwa tanggung jawabnya itu memiliki ada kaitannya dengan tanggung gugat, berarti perawat harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek hukum untuk mengantisipasi masalah hukum yang bisa terjadi. Artinya apa? Bahwa tindakan keperawatan ini yang kita berikan kepada klien, suatu saat klien itu bisa memperkarakan, mungkin karena merasa tidak puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Sehingga apa yang kita berikan sama pasien itu bisa menjadi persoalan hukum. Nah, dari segi mana perawat harus bisa memahaminya, itu perawat harus mengetahui kaidah-kaidah pada aspek mana yang bisa, pada bagian mana yang keluarga pasien bisa menuntut perawat dalam melaksanakan kegiatannya. Yang aspek paling penting di sini adalah aspek dokumentasi keperawatan, yaitu aspek dalam menulis atau mengarsipkan seluruh pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien secara detail.
Nah, sebagai dasar hukum, undang-undang keperawatan atau misalnya pelaksanaan pelayanan keperawatan itu ada beberapa undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan masih tahun yang sama 2014 nomor 36. Kemudian 2019 ada Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang keperawatan. Kemudian ada Permenkes yang baru-baru saja 01 tentang standar profesi keperawatan. Jadi perawat pekerja harus memahami undang-undang ini. Misalnya di dalam undang-undang keperawatan itu disebutkan pada kondisi seperti apa perawat dapat memberikan pengobatan. Obat-obat apa aja yang bisa diberikan. Sama dengan itu tidak lain adalah penjabaran dari undang-undang kesehatan. Kemudian kalau untuk undang-undang tenaga kesehatan bahwa perawat yang melaksanakan pelayanan itu harus memiliki STR dan sudah melalui tahap uji kompetensi. Jadi kita lanjutkan. Ini penting sekali untuk mengetahui dari dasar hukum pelaksanaan asuhan keperawatan ataupun misalnya hal ini dokumentasi untuk menjaga-jaga kira-kira pada aspek mana perawat bisa dipermasalahkan secara hukum. Artinya apa yang dilakukan oleh perawat itu betul-betul tidak bisa keluar dari beberapa undang-undang ini. Contohnya, dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan, perawat itu tidak boleh memberikan obat. Obat hanya diberikan dalam kondisi terbatas. Dan apabila dalam keadaan darurat, perawat diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan, misalnya tindakan medis, tapi lagi-lagi semuanya atas persetujuan klien. Kita lanjut. Bagaimana sih catatan keperawatan atau dokumentasi ini sesuai dengan kaidah hukum atau standar hukum? Yang pertama, hendaklah memahami dasar hukum dari yang menjadi malpraktek yang memungkinkan dapat melibatkan perawat. Artinya, malpraktek di sini adalah kesalahan dalam praktek, kelalaian dalam praktek. Nah, ini pada sisi mana? Misalnya salah satunya tadi perawat melakukan tindakan invasif yang tidak direkomendasikan atau tidak diinstruksikan oleh dokter. Itu tidak bisa. Kemudian, sebagaimana kita memberikan informasi sedetail mungkin kepada pasien secara tepat, informasi yang kita sampaikan itu jelas dan betul-betul harus dipahami oleh pasien, apalagi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diberikan kepada klien. Selanjutnya, perawat itu harus memiliki catatan yang singkat tentang komunikasi dengan dokter. Kalau zaman sekarang kan sudah melalui WA, sekarang bisa kita melalui screenshot. Ini yang diinstruksikan oleh dokter. Ini yang diinstruksikan oleh tim kesehatan lainnya. Dicatat tanggal berapa pada pasien apa. Harus jelas indikasi, harus jelas pada pasien apa diberikan tindakan itu. Apalagi bagaimana kalau dengan telepon? Sebaiknya saat ini, karena telepon tidak bisa digunakan sebagai barang bukti, misalnya karena mungkin kita lalai dalam merekamnya. Tapi kalau melalui WA atau pesan, kita bisa screenshot sehingga itu bisa menjadikan pembelaan kita nanti suatu saat dipermasalahkan. Selanjutnya, perhatikan fakta-fakta secara tepat dan akurat. Fakta-fakta yang dimaksudkan ini adalah bagaimana kondisi pasien yang secara real. Kemudian berikanlah informasi kondisi pasien secara tepat. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus diinformasikan kepada klien, itu jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Namun harus tetap mengutamakan komunikasi yang efektif. Artinya, jangan kita menakut-nakuti kepada pasien, tapi kita menyampaikannya secara
jelas seperti ini kondisi sebenarnya sama pasien. Kalau hal itu yang berkaitan dengan kondisi kritis, jelaskan bahwa saat ini pasien dalam kondisi menurun, mungkin akan lebih banyak dijelaskan lebih detailnya sama dokter kalau misalnya nanti dokter datang untuk visit. Silakan keluarga klien untuk menanyakan. Kalau misalnya kondisinya pasien yang keluarganya tidak menerima, kita bisa jelaskan secara baik-baik. Kemudian perhatikan situasi dan perkembangan bagaimana pasien-pasien yang dirawat, bagaimana progresnya. Makanya kan di setiap jam mungkin kita harus melaporkan kondisi pasien seperti apa. Selanjutnya, catat secara rinci masalah-masalah kesehatan yang kompleks. Misalnya pasien tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran. Itu harus ada catatannya. Pada jam berapa pasien mengalami penurunan kesadaran. Yang jelas tentang apa yang dilakukan kepada pasien harus dicatat sedetail-detailnya. Terlebih lagi pada kondisi-kondisi kritis seperti ini. Kemudian hal yang harus diperhatikan selama melaksanakan asuhan keperawatan ada namanya informed consent atau persetujuan dilakukan tindakan. Jadi ketika perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya ketika akan memberikan pelayanan kepada pasien itu akan memberikan informed consent dan berpersetujuan, Mbak, Ibu, ini tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Tujuannya untuk ini, untuk sepersetujuan Bapak Ibu, nanti Bapak bisa dilakukan tanda tangan di sebelah sini. Kalau misalnya keluarganya masih ragu, silakan diam berembuk dulu untuk mengambil keputusan. Apalagi keputusan-keputusan yang itu semuanya yang berkaitan dengan tindakan invasif atau tindakan medis, misalnya operasi atau pembedahan. Kalau misalnya untuk memberikan makan, memberikan apalagi namanya pH, saya pikir tidak perlu karena itu tidak mengancam nyawa pasien. Jadi beberapa tindakan-tindakan ini biasanya untuk lembar persetujuan itu adalah yang memiliki efek. Kemudian bagaimana dengan siapa saja yang bisa dilibatkan dalam pemberian ini, misalnya keluarga terdekat, misalnya ada suami, istri, kemudian ayah, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, atau pengampunya. Saya pernah pengalaman mengantarkan pasien, kebetulan ada anaknya seorang perempuan, begitu diminta persetujuan, pihak rumah sakit minta kalau bisa anaknya. Dan saat itu anaknya memberikan kuasa kepada saya, langsung ketemu di depannya petugas kesehatan, menanyakan ini saya berikan kuasa kepada ini untuk menandatangani. Jadi mereka sepakat bahwa ada juga pada suatu waktu keluarganya langsung tanda tangan karena keluarganya sudah siap walaupun saat itu posisinya sebagai anak. Kemudian pasien yang diberikan infant consent ini bukan anak-anak, kemudian dia harus memiliki kesadaran yang penuh, dapat berkomunikasi secara wajar. Kalau misalnya diingkat lagi dari tingkat kesadaran, dia harus kosmetis, tidak bisa delirium. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang tidak sadar? Yaitu tadi, yang bisa memberikan persetujuan ini adalah keluarga terdekatnya. Dan harus diperhatikan juga dari aspek budaya. Kadang-kadang juga walaupun posisinya dia sebagai suami atau istri, tapi kalau yang lebih dominan adalah kepala orang tuanya yang mengambil keputusan, itu harus diperhatikan siapa yang harus bertanda tangan. Selebihnya kalau bisa yang terdekatlah suami atau istri sekalipun tadi posisinya seperti itu. Kemudian persetujuan tindakan ini diberikan kepada keluarga pasien atau keluarga yang setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Nah, ternyata juga dari permasalahan infant consent ini banyak juga menimbulkan permasalahan. Ternyata dari beberapa kasus yang ada dalam kondisi darurat itu selalu menjadi sorotan sehingga banyak dipermasalahkan secara hukum. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, selama perawat masih sudah bekerja sesuai dengan SOP dan tindakan yang dilakukan,
terhadap apa dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, apa tadi dari undang-undang, kemudian dari Permenkes, itu tidak jadi persoalan. Contohnya, seorang perawat bekerja, terus di situ ada dokter, kemudian ada kasus darurat, tapi dia tidak komunikasikan kepada dokternya dan dia lakukan tindakan ternyata berakibat fatal. Berarti ya perawatnya ini bisa diperkarakan karena tidak dalam kondisi, walaupun dalam kondisi darurat, tapi masih ada dokter yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada dokter? Nah, itu baru bisa. Itu pun jangan lupa harus tetap mengutamakan inform consent, lembar persetujuan. Jadi, lembar kita lakukan tindakan, kita harus menilai apakah kondisi pasien ini mengancam nyawanya atau tidak, kemudian apakah harus segera dilakukan tindakan atau tidak, termasuk juga pada saat merujuk, karena ini benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai kondisi-kondisi darurat ini itu semakin berakibat fatal. Sehingga keluarga pas perawat juga harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi darurat atau kritis kepada pasien. Jadi itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan mahasiswa selama melaksanakan asuhan keperawatan dalam hal ini tindakan dokumentasi keperawatan. Intinya catatlah apa hal-hal yang sudah diberikan kepada pasien secara rinci dan harus sesuai dengan wewenang yang ada atau SOP yang telah tersedia. Demikian, bila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditulis di komen apa pertanyaannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.